Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini SMP 4 Karanganyar mengundang orang tua untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana pelaksananya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tentu kesehatan tubuh dan pikirannya baik. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan nilai sportivitas. Ya. Kemudian anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat. Jadi tidak pemarah, tidak cengeng, tapi memiliki mental yang sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, berenang, atau bersepeda. Di sekolah kita pun di sini ada ekstra kurikuler olahraga yang ada futsal, ada voli. Nah, itu dalam rangka menjaga kesehatan anak, yakni kebiasaan yang ketiga, berolahraga. Kemudian yang keempat, ini yang lagi heboh. Makan sehat dan bergizi. Nah, makan sehat dan bergizi ini pemerintah sudah memprogramkan makan sehat gratis. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada di sini. Ya. Tapi tenang, baru program. Jadi kalau program berarti ada harapan, baru rencana. Entah kapan Pak ya. Kapan kita dapat makan gratis. Tapi mudah-mudahan makan sehat gratis tapi tidak berdampak kepada yang lain. Nah, kenapa harus makan sehat dan bergizi? Karena konsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ajarkan anak untuk mengenal makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, dan biji-bijian, serta pentingnya minum air yang cukup. Nah, yang keempat, walaupun mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi memang harus disosialisasikan bahwa makan sehat dan bergizi itu penting. Jangan protes Pak, bukan ngerti tapi duit nanti ayah sama ulah protes kan ya mangga bae sama. Tapi kalau tugas abdi mah nyampaikan apa yang harus dilaksanakan oleh putra-putri kita gitu. Pak lain teh ngerti ternyata ke. Nan ari duit nanti ayah mah teu kumaha, da lain teh hayang beli buah-buahan. Aya di buah nanu hararas tapi eta kan bae buah-buahan nu asem ge. Asal muka orang ulah nu asem cemedun. Nu penting mah buah-buahan nu asem. Wajah kita mah tetap ceria, tetap manis. Baik Bapak Ibu, itu yang keempat. Jadi kebiasaan makan sehat dan bergizi. Nah, dan yang kelima adalah gemar belajar. Nah, ini yang perlu kerjasama. Kenapa? Kalau makan gizi sehat kan di rumah, bukan di sekolahan. Nah, kalau gemar belajar, ini ada di rumah dan ada di sekolah. Ketika di sekolah menjadi tanggung jawab kami belajarnya. Tetapi ketika di rumah, nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu. Kayak tadi kemarin kelas 7 ada yang ikut pramuka, yang tidak ikut pramuka belajar di rumah. Mohon maaf tidak libur ya Bapak Ibu. Nah, tapi belajar di rumah dan Bapak Ibu guru wajib memberikan tugas sesuai dengan jamnya. Kalau di 9A hari Rabu tidak ada matematik, Bu Puji tidak akan ngasih tugas 9A matematik. Di 9A itu IPS, PAI, Bahasa Indonesia, dan TIK. Maka itu yang akan memberikan tugas. Nah, ketika ada tugas di rumah seperti hari Rabu kemarin, maka mohon maaf, itu tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk kontrolnya apakah putra putri Ibu di rumah itu mengerjakan tugas atau tidak.
Baik, jadi gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Di gemar belajar itu udah pasti sangat penting ini Bapak Ibu dalam rangka kreativitas, mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dorong anak untuk membaca buku Bapak Ibu. Jadi yang sekarang sedang kritis itu anak malas membaca. Sekali lagi Bapak Ibu, sekarang yang lagi kritis itu putra putri kita itu malas membaca, kecuali baca WA. Kalau membaca pelajaran, Masya Allah susah. Tapi kalau WA alhamdulillah kudu disuruh hidang caranya. Nah yang maunya kita itu anak gemar membaca tanpa harus disuruh, seperti membaca status WA itu. Nah itu yang sulit, yang perlu didorong dan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Pihak sekolah sudah memberikan wadah dan kesempatan. Setiap hari Selasa ada pembiasaan literasi membaca dan numerasi, ada kebiasaan membaca. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembiasaan, dengan harapan dari pembiasaan itu menjadi kebiasaan. Kenapa? Alangkah naibnya kita jika punya cita-cita putra putri kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, jika membacanya kurang. Ya, mohon maaf, masih ada putra-putra kita, putra-putri kita yang cara membacanya aja kurang lancar. Mari kita dorong sama-sama bagaimana anak kita, putra-putri kita minimal lancar sudah ngebaca. Nah, jadi ada pembiasaan, kita dorong Bapak Ibu, mohon dorongannya. Jadi putra-putri Ibu hari Selasa tolong ditanya buku bacaannya udah ada belum, udah disiapkan belum? Kalau belum, tolong dicarikan dan diusahakan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pembiasaan menjadi kebiasaan, yakni dalam rangka gemar membaca. Dorong anak untuk membaca buku. Ini program-program pemerintah, tetapi kita harus kerjasama bareng-bareng. Dorong putra-putri. SMP 4 Karanganyar menyediakan wadah dan waktu untuk gemar membaca, yakni setiap hari Selasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah ngasih kesempatan memberikan ilustrasi kepada putra-putri Ibu. Jika punya cita-cita yang tinggi, maka harus pintar bacanya. Sekali lagi, putra-putri Ibu itu ketika ditanya cita-citanya tinggi loh Pak, Bu. Gak ada yang ditanya jadi apa? Jadi tukang ojek, gak ada. Mohon maaf, gak ada. Ada yang punya cita-citanya petani, gak ada. Ya cita-citanya semuanya pada tinggi. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, apabila petani perlu membaca, ya perlu. Mohon maaf, apa supir angkot perlu bisa membaca? Ya perlu. Bagaimana supir angkot bisa nyetir, membaca keadaan jalan, belok kiri, belok kanan, stop atau dan seterusnya, kalau membacanya kurang lancar. Nah, mohon maaf jika cita-cita lebih dari tukang angkot, tukang ojek, maka cara membacanya harus lebih baik. Kalau punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita jadi tukang ojek, jadi supir angkot saja, bacanya harus lancar, apalagi punya cita-cita jadi dokter, cita-citanya jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha. Nah, itu semua bisa dicapai jika gemar membaca. Maka pemerintah mencanangkan kebiasaan yang kelima untuk putra-putri kita itu adalah gemar membaca. Dan kebiasaan yang keenam Bapak Ibu, yakni bermasyarakat. Kan sekarang gara-gara HP, ayah tapi ayah, hirup tapi paeh, lebih kurang Sunda. Ongko ayah ngariung tapi jarong jon masing-masing.
Celtuk benuing ngopi HP, ngeriung padahal, tapi masing-masing tidak bermasyarakat. Nah, di program pemerintah itu dicanangkan yang keenam, kebiasaan bermasyarakat. Nah, apa kebiasaan bermasyarakat itu? Nah, kebiasaan masyarakat itu dalam rangka keterlibatan dalam kegiatan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya atau lingkungan melatih anak untuk menghargai nilai gotong royong, toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Maksud masyarakat di sini itu bukan masyarakat di rumah harus jaga ronda, harus kerja bakti. Di sekolah pun ada gotong royong, kerjasama, bermasyarakat namanya, bersosial dengan orang lain. Nah, kemudian bertoleransi, kerjasama ketika ada tugas berkelompok, itu kerjasama, namanya bermasyarakat. Bukan hanya jaga bermasyarakat di rumah. Kenapa? Sebab kalau anak putra putri kita seusia antara 11 sampai 15 tahun, kalau di pramuka itu namanya penggalang, belum punya kewajiban membangun masyarakat dalam janjinya juga, dalam risetnya. Tapi usia penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat, janjinya. Kalau anak-anak SMA, penegak dan dewasa, di Trisatya di janjinya itu yang kedua itu membangun masyarakat, mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kalau putra putri kita belum membangun masyarakat, tapi baru mempersiapkan diri saja membangun masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan yang keenam yang dicanangkan pemerintah itu adalah bermasyarakat, yakni keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya atau lingkungan hidup, melatih untuk menghargai nilai gotong royong, toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Kebiasaan bermasyarakat juga meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, lingkungan bukan hanya lingkungan di rumah, termasuk lingkungan di sekitar kelas dan sekolah kita. Sekaligus menciptakan rasa kegembiraan dan kepuasan melalui interaksi sosial. Contohnya adalah berpartisipasi dalam kerja bakti. Di sekolah juga ada kerja bakti, bukan hanya di lingkungan menjaga kerja bakti solokan dan seterusnya, tapi di sekolah juga ada. Mengikuti kegiatan seni atau mendukung program lingkungan di sekolahnya. Maksud bermasyarakat di sini jelas bukan bahwa karena usia kita adalah usia penggalang baru mempersiapkan membangun masyarakat, bukan ikut serta membangun masyarakat. Maka di sekolah diharuskan anak-anak bermasyarakat, bersosial, yakni mengikuti kerja bakti, kegiatan pentas seni, program lingkungan sekolah, dan seterusnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu, nah ini yang tadi itu, putra putri kita itu bangunnya harus pagi, tapi tidurnya harus cepat. Jangan salahkan putra putri Bapak Ibu, putra putri kita bangunnya lambat karena tidurnya juga lambat. Nah, bagaimana kita berharap putra putri kita bangun jam 4, jam 5 jika tidurnya jam 1, jam 2? Maka program pemerintah itu yang pertama tadi bangun pagi, tapi yang terakhir tidurnya harus cepat. Nah, kalau anak putra putri kita ketika tidur ditanya kenapa, sebab semalam begadang, bangunnya tidurnya jam 2, jam 3, ngapain? Main game. Nah, itu yang keliru Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama bangunnya harus cepat, tapi tidur pun harus cepat. Kenapa tidur harus cepat? Karena kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Jadi yang sudah capek, udah lelah, nah, tubuhnya harus diistirahatkan supaya berfungsi lagi, pulih lagi, optimal lagi. Nah, bagaimana kita mau berharap anaknya sehat jika seharian capek terus tidur malam? Akhirnya kan kurang sehat dan kurang baik. Nah, maka kebiasaan yang ketujuh adalah tidur cepat.
Nah, dengan demikian anak-anak dengan dapat termotivasi untuk berkarya, lebih produktif di keesokan harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi, memori, dan suasana hati yang positif. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi cukup 2 aja dulu kita coba. Yang pertama tidur cepat, yang kedua bangun cepat. Kan hari olahraga mah dan jangan diprogramkan ge. Dan cinumpi mah jeung disolokan ka dia jalan kaki udah olahraga. Ya, nggak usah ngehaja-haja olahraga. Pak, ada saya mah di kebun kelapa kayak tadi anak saya mau jalan kaki. Ya udah bagus, berarti program yang ketiga olahraga sudah. Ya, tapi minimal yang bangunnya, bangun tidurnya harus cepat, bangun tidurnya juga lebih cepat. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, ada 7 program pemerintah yang perlu kita dukung, kita kolaborasi sama-sama antara pihak sekolah dan orang tua di rumah agar masa depan putra-putri kita gemilang. Nah, sekali lagi 7 kebiasaan ini diprogramkan dalam rangka mencapai putra-putri kita masa depannya yang gemilang. Nah, diharapkan dari kebiasaan ini jadi biasa. Nah, ini katakan bahasanya kebiasaan. Dari kebiasaan itu jadi biasa. Ya. Dari kebiasaan bangun pagi jadi terbiasa bangun pagi. Teu kudu disuruh-suruh deui. Bangun, nanti mah sudah terbiasa. Alangkah enaknya orang tua jika putra-putrinya bangun teu kudu dibangunkeun. Jam 4 udah bangun, 4:30 lah gitu. Kenapa? Karena sekarang adzan subuh itu jam 5 kurang 1/4. Nah, kalau sama adzan subuh mah pasti apa, Bu, Pak? Soalnya ditungguan tiap hari teh. Jadi ini adzan jam berapa udah hafal gitu. Kenapa ditungguin? Malah saya suka ngitung. Nanti kalau sahur jam sekian teh gitunya. Nah, kenapa? Karena sahur biasanya kudu maju gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu program pemerintah, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk masa depan yang gemilang. Mari kita songsong, kita laksanakan dengan harapan bisa menjadi putra-putri kita anak yang baik, mencapai masa depan yang gemilang. Kurang dan lebihnya mohon maaf barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Cek Cucu.